Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukuin Altum dalam channel Katekese Iman dan Ajaran Gereja Katolik tentang Santa Perawan Maria Ibu Yesus dengan judul Maria memang bukan Tuhan, tapi ia adalah Ibu Tuhan. Diambil dari Lukas bab 1 ayat 43. Sebelum mendengarkan isi dari channel ini, jangan lupa subscribe agar Anda tidak kehilangan katekese iman Katolik melalui channel ini tentang berbagai ajaran dan praktek iman gereja Katolik. Pengantar umum. Tentang Maria memang timbul banyak perdebatan antara orang Kristen. Di satu pihak, gereja Katolik, Ortodoks, dan Anglikan sangat menghormatinya. Namun di lain pihak, banyak denominasi Protestan mengabaikan bahkan menghujatnya. Bahkan ada beberapa pendeta mempertontonkan tindakannya merusak patung-patung Santa Perawan Maria karena menganggap bahwa penghormatan yang berlebihan terhadap Santa Perawan Maria ala Katolik bisa menggantikan peranan tunggal Yesus Kristus sebagai satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Karena itu, selama bulan Mei ini saya akan mencoba memberikan katekese singkat dan sederhana tentang siapa itu Bunda Maria dan apa yang diperbuat oleh orang-orang Katolik, khususnya kepada Santa Perawan Maria, dengan harapan agar kita para penonton channel ini setidak-tidaknya memiliki sedikit pengetahuan tentang Santa Perawan Maria dan praktek penghormatan orang Katolik terhadap Sang Bunda. Tetapi juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban orang Katolik terhadap praktek doa dan devosi mereka kepada Santa Perawan Maria seperti doa Rosario, Siara, dan doa di depan patung di Gua-Gua Maria. Pun beberapa penampakan Santa Maria dari ribuan kisah penampakan Bunda Maria di seluruh dunia. Sebagai ilustrasi peranan Maria, saya mempunyai dua cerita menarik tentang Bunda Maria. Pertama, dengan judul Bunda Maria tidak betah tinggal di surga. Suatu kali Allah Bapa marah-marah di surga karena hidangan pagi, siang, dan malam di kerajaan surga selalu terlambat dihidangkan. Setelah dicari alasannya, ternyata karena Bunda Maria lebih sibuk ke dunia untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada putra-putrinya lewat kisah penampakannya, sehingga ia lupa memasak dan menyediakan hidangan pada waktunya. Maka suatu pagi, sang bapa bertanya kepada Bunda Maria di meja makan, "Bunda, mengapa akhir-akhir ini makanan selalu terlambat dihidangkan?" Menyadari kesalahannya, sang bunda diam seraya mencoba menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaan ala bapa. Mendengar pertanyaan sang bapa dan keraguan sang ibu untuk menjawabnya, Yesus sang putra pun mulai tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Lalu sang bapa menegur katanya, "Kenapa kamu tertawa?" Yesus pun menjawab bapanya, "Bapa, akulah yang meminta ibu untuk ke dunia, karena Bapa sendiri kan yang telah memanggil pulang aku ke surga." Mendengar itu, sang bapa pun mengangguk-angguk tanda mengiyakan. Ketiganya saling memandang lalu sambil tersenyum satu sama lain, mereka tertawa dan kedengaran menggelegar di seluruh isi surga, membangunkan para malaikat dan orang-orang kudus yang masih tidur pulas di pagi hari. Cerita kedua, jendela kamar sang bunda selalu terbuka. Suatu waktu terjadi kegaduhan di surga. Petrus yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga tiba-tiba disidak oleh Yesus yang ditemani oleh Maria, ibunya. Karena di dalam surga ada kegaduhan dari para penghuni yang baru. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, "Mengapa di surga penghuninya sekarang banyak dan sepertinya tidak mengikuti seleksi yang ketat lagi? Apakah mereka telah menyuapmu, Petrus?" Petrus menjawab, "Bos, aku telah menjalankan tugasku sesuai dengan perintahmu. Setiap kali ada yang naik dan masuk, pasti kucek namanya di buku kehidupan.
Kalau tidak ada nama, maka pasti kusuruh kembali ke api penyucian. Apalagi mereka juga sangat takut karena melihat pedang malaikat Mikael di samping pintu itu. Lalu Yesus menimpali, "Tapi kenapa sekarang penghuni surga lebih banyak dari jumlah yang tercatat dalam buku kehidupan?" Petrus pun menjawab sambil memandang kepada Maria, ibu Yesus, "Bos, ternyata mereka yang sudah kusuruh pulang itu dimasukkan oleh ibumu melalui jendela kamarnya." Yesus lalu memandang ibunya dan berkata, "Bunda, mengapa engkau melakukan semuanya ini terhadap mereka?" Bunda Maria pun menjawab, "Kan sewaktu engkau bergantung di salib, engkau memintaku untuk menjadi ibu mereka. Karena itu aku hanya melakukan yang terbaik untuk anak-anakku." Yesus pun geleng-geleng kepala sambil memeluk ibunya, dan ketiganya pun tertawa terbahak-bahak yang membuat pedang malaikat Mikael jatuh dari genggamannya. Para sahabat sekalian, kalau kita memperhatikan secara saksama, maka hampir tidak pernah Santa Perawan Maria meminta kepada orang-orang dalam kisah penampakan untuk memuji atau menyembahnya, melainkan selalu ia menyampaikan pesan perlunya pertobatan agar bisa terhindar dari pengadilan Allah yang dipimpin oleh Yesus putranya. Misalnya ia pernah meminta dalam kisah penampakan di Fatima kepada 3 anak itu. Maria mengingatkan bahwa jika manusia tidak berhenti melukai hati Allah, sebuah perang lebih buruk akan terjadi. Tentang Maria, Santo Maximilian Kolbe pernah menasihati umatnya, "Jangan pernah takut mencintai Maria, karena sebesar apapun cintamu kepadanya, tak sebanding dengan cinta Yesus Sang Putra kepada ibu kandungnya." Atau Scott Hahn, penulis buku terlaris Rome Sweet Home, Roma adalah rumahku, seorang mantan pendeta Presbyterian yang akhirnya masuk menjadi anggota gereja Katolik, berpesan, "Jangan pernah merasa malu dilihat orang ketika Anda bersama Bundamu Maria, entahkah di muka patungnya maupun dalam doa, rosario, dan siaramu." Teolog lain mengatakan, "Jangan Anda mengira bahwa Anda menyembah Yesus dan itu menyenangkannya, padahal Anda menghujat Maria, ibunya." Para sahabat sekalian, Maria tidak meminta kita untuk menghormatinya, apalagi untuk menyembahnya, tapi adalah sebuah ucapan terima kasih kita kepadanya karena Maria telah membawa Sang Juru Selamat ke dunia lewat rahimnya. Di titik inilah kita mendengarkan apa yang dibuatkan oleh Maria dalam nyanyian pujiannya. "Sesungguhnya mulai sekarang segala bangsa akan menyebut aku yang berbahagia." Lukas 1 ayat 48. Para sahabat sekalian, beragam ajaran, dogma, kisah penampakan, jawaban atas kritik terhadap Santa Maria akan Anda dapatkan di channel ini selama bulan Mei ini. Karena itu, jangan lupa menyimak dan mengajak teman-teman lain untuk mendapatkan pengetahuan gratis tentang Bunda Maria hanya di channel ini. Akhirnya marilah kita berdoa melalui Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Per Mariam ad Yesus. Selamat bersiara bersama Maria menuju pada Yesus putranya.